Satu. Novelia IPA 5 sudah hadir. Novelia. Nadira IPA 6. Nafira 10-1. Salsa sudah hadir 10-2. Salsa 10-2 sudah hadir. Ya, maka segera masuk, tulis nama dan kelasnya. Terry IPA 5 sudah hadir. Rifki 10-2. Leka IPA 2. Adel Sepina IPS 4 hadir. Nur IPS 1. Danang IPA 5 sudah hadir. Helga IPS 4. Puji 10-3. Raina 10-3 sudah hadir. Ariana IPA 2. Hamida IPA 5 sudah hadir. Hamida Deborah IPA 5 sudah hadir. Segera yang lainnya di kontak-kontak biar cepat mulai. Waktunya tidak terlalu lama, 30 menit. Kita akan sama-sama tilawah. Ratu IPS itu sudah hadir. Ratu Cendikia. Rizky, Ki, udah gabung Ki. Yang sudah masuk, yang sudah bergabung, silakan disiapkan Al-Qur'annya. Kita akan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 91 sampai 95. Ya, Jasmine hadir. Amel 10-2. Laila 10-1. Laila 10-1. Revan. Ya, sekali lagi yang sudah bergabung, yang sudah hadir, dibuka Al-Qurannya, disiapkan surah Al-Baqarah ayat 91 sampai 95. Najwa hadir. Revan hadir 10-2 ya. Najwa. Ahmad IPA 1. Ahmad Nuriana. Faiza IPS 2. Fahri IPS 2. Fahri udah bangun Fahri. Yuwi IPA 2. Cahaya 10-3 sudah hadir. Najwa Hidayat 10 sudah hadir ya. Alhamdulillah. Hilda IPS 1 hadir. Mana tuh yang lainnya? Hilda. Ika 10-3. Ika 10-3 sudah hadir. Ahmad Zaki 7B ya, dari Anjo sudah hadir. Ahmad Zaki, yang lain tolong dikontak Ahmad Zaki itu ya. Mahardika IPA 2 sudah hadir. Mahardika. Emriki 10-2 sudah hadir. Arya IPA 2 sudah hadir. Aziz IPA 4 sudah hadir. Aziz. Siska IPA 1 hadir. Siska sudah hadir.
acara rutin setiap pagi Ahad ya, ada ngaji bareng 5 ayat Al-Quran. Ya kita mulai sambil nunggu ini dulu, yang masuk dulu kita absen dulu, tuliskan nama dan kelasnya. Nanti yang tidak masuk pilih alternatif kedua nanti. Jadi insyaallah mulai besok harus sudah dilaksanakan. Yang tidak hadir sampai selesai nanti disiapkan konsep kultumnya, nanti Senin sudah mulai besok diterapkan. Yang tidak hadir nanti alternatif kedua ya disiapkan untuk memberikan tausiah ke teman-temannya di kelas ya, maka disiapkan. Tuliskan nama dulu, nama dan kelasnya biar di absen dulu. Najwa Hidayat. Sekali lagi untuk pagi hari ini kita akan membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 91 sampai 95. Ya, disiapkan ayatnya, surahnya Al-Baqarah 91 sampai dengan 95. Moiz 13 hadir, Moiz. Lutfia IPA 1 hadir, sudah hadir Lutfia. Dan untuk absen 2 kali absen ya, pertama masuk dan nanti pas selesai absen ulang yang kedua. Naila 8A sudah hadir, Nabila 11 hadir, 11 sudah hadir. Aisyah IPA 1 sudah hadir. Dafa IPA 1, Andika Widya IPA 1. IPA 1 baru sebagian yang masuk ini IPA 1. IPA 2 ada, IPA 2 tadi. IPA 3, IPA 4 baru sebagian yang masuk. Najwa Hidayat sudah masuk 10-2 ya, ada 10-2. Cahaya 10 sudah hadir, Cahaya 10-2. Ya, semua 1 menit lagi pertama. Kahlil IPA 5, 12 IPA 5 sudah hadir. Kahlil. Salsa 10-2 hadir. Ya kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para siswa yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah sayang kepada kita
sayang Allah kepada kita adalah pagi hari ini kita bisa bangun pagi dan kita bisa sholat subuh berjamaah, dan kemudian kita akan tilawah, ya, membaca Al-Quran, sehingga kita akan semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran. Ya, maka dari itu marilah kita sungguh-sungguh serius di dalam membaca Al-Quran. Ya, Quran adalah firman Allah. Kita sedang berdialog dengan Allah. Maka silakan dengan posisi yang baik dan benar, serius, kita bacakan 5 ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 91 sampai 96. Adristi hadir, Afia pas satu hadir, Arya Ikanam hadir, ya. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Al-Baqarah ayat 91. Sekarang 92. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Ya, 94 Al-Baqarah. Qul in kanat lakumud darul akhirah Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ayat yang terakhir, walan yatamannahu abadan bima
qaddamat aydihim. Oh ya, diulang. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Ya. Kita lihat di ayat yang terakhir, lihat di tajwidnya, lihat Al-Baqarah 95. Ada kalimat walai, ya walai. Kenapa dibaca walai? Karena nun mati ketemu ya, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham artinya memasukkan nun mati ke dalam huruf iya, kemudian dibaca gunnah dengung. Walai, dibaca dengung, berarti hadir. Yatamannya nunnya bertasdid itu widi hadir 11. Yataman nun bertasdid dihukumkan idgham gunnah, dibaca dengung ya, dibaca dengung. Naunya apa? Nau adalah mad layyin. Kenapa? Karena huruf yang berbaris fathah menghadapi waw mati ya. Lutfi S3, Rizki IPA 1. Di ayun dan tipis. Yatamannau, lanjut. Abadam apa abadam? Tanwin bertemu ba, maka dihukumkan iklab ya. Kenapa iklab? Karena tanwin berubah jadi mim. Walan yatamannahu abadan bima, apa bima? Itu mad tabi'i, di depannya ada alif. Qaddamat aydihim, ai-nya mad layyin, di-nya mad tabi'i, aydihim. Lanjut. Wallah. Allah dibaca apa? Dibaca tafkhim tebal ya. Wallah, Allahnya dipanjangkan 2 ketuk. Wallahu basirum. Apa basirum? Tidak dibaca basirun, tapi basirum. Itu adalah dibaca iklab ya, dibaca iklab. Kenapa iklab? Karena tanwin menghadapi huruf ba, maka suara tanwin berubah jadi mim. Yang tadinya alimun jadi alimum. Nah itu. Bizzalimin, bizzalimin. Apa dha-nya? Adalah mad tabi'i. Terakhir minnya mad arid lisukun. Kenapa? Karena mad tabi'i di akhir ayat kemudian diwaqafkan. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Ya, baik. Itu adalah bacaannya. Baik. Untuk kajian pagi hari ini dibuka surah Luqmannya ya, surah Luqman. Nanti di surah Luqman ada pesan beliau kepada
para putranya. Sekali lagi, jadi kajian pagi hari ini kita akan membahas pesan, ya, pesan Luqman. Di dalam surah Luqman ada pesan kepada anak-anaknya. Apa itu? Kalimatnya, wala tamshi fil ardi maraha, wala tamshi fil ardi maraha. Artinya, janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan sombong atau dengan kesombongan. Mananya adalah Allah menyuruh kita melepaskan baju kesombongan dari diri kita. Ya, anak sekalian, rekan sahabat, para siswa. Jadi pesan Luqman ini kepada kita semua, janganlah kita berlaku sombong. Bahasa agamanya adalah, bahasa Arabnya takabur, sombong. Karena yang berhak sombong hanyalah Allah. Yang berhak sombong hanyalah Allah. Kita ucapkan di dalam sholat, setiap memulai awal sholat dan pergantian rukun sholat, kalimatnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah itu maha besar, Allah itu maha besar. Selain Allah, makhluknya, kita semua itu maha kecil. Maha kecil, tidak ada yang besar. Yang besar hanyalah Allah. Kita itu kecil, ya. Dan semua yang kita miliki hari ini itu adalah pemberian dari Allah. Nah, sekalian, para yang dirahmati Allah, apa yang buat sombong bagi manusia? Satu adalah jabatan, kekuasaan, ya. Jadi hal-hal yang membuat manusia sombong, ya, takabur, adalah jabatan, kekuasaan. Yang kedua adalah harta, kekayaan. Harta kekayaan itu membuat kita sombong. Jadi jabatan, kekayaan, apalagi ilmu bisa membuat orang itu sombong. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz boleh jadi ada kesombongan karena ilmunya. Yang keempat, fisik yang menarik, kuat, menarik, itu bisa membuat sombong. Kalau kita lacak dari awalnya, ya, tentang jabatan manusia, dari mana jabatan itu? Jabatan itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, bukan dari diri kita. Ya, mana ayatnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 26. Ali Imran doa Allah katakan, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah pun mencabut kekuasaan bagi orang yang dikehendakinya. Kalau begitu, kekuasaan adalah anugerah Allah, pemberian dari Allah. Allah memberinya, mengangkatnya, dan Allah pun mencabutnya. Maka jangan sekali-kali diri kita yang punya kekuasaan itu berlaku sombong.
Kita lihat hari ini kesombongan seorang pemimpin dunia, di mana di Amerika, perhatikan semuanya, sekarang lihat ke Amerika, pemimpin yang sombong, siapa namanya? Siapa yang pernah mengatakan di media bahwa ketika Gaza dibombardir ya oleh pasukan Israel, dia mengatakan bahwa Gaza akan dibikin neraka. Jadi kata pemimpin dunia itu bahwa Gaza akan dibikin neraka. Itu baru sekian saja dia berbicara Gaza akan dinerakakan. Apa yang terjadi? Terjadilah yang namanya Amerika terbakar. Ya, Los Angeles sekarang terbakar. Entahlah berapa ribu triliun kehilangan, kerugian sangat besar. Akibat apa itu? Akibat kesombongan dari seorang penguasa. Allah nggak rela kaum muslimin di Gaza dibantai habis-habisan. Ya, maka dari itu orang-orang yang berlaku sombong dengan ucapannya, dengan tindakannya, maka tidak akan bertahan lama dalam kekuasaannya, dan Allah akan mengazabnya dengan azab yang sangat pedih. Maka dari itu kepada kita semua yang kebetulan nanti suatu waktu mendapatkan sebuah kekuasaan, sebuah jabatan, maka jangan sekali-kali berlaku sombong. Karena hakikatnya adalah kekuasaan adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Maka gunakan kekuasaan itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, sarana buat berdakwah di jalan Allah. Ya, anak sekalian, nanti mungkin beberapa tahun ke depan lulus dari SMA Cikupa ini, SMA 4, kuliah, nanti dapat jabatan yang cukup tinggi, maka gunakan kekuasaan itu dalam rangka untuk beribadah, untuk membela agama Allah, untuk mendakwahkan Islam. Jangan sekali-kali jabatan itu digunakan untuk menzolimi orang lain, ya, apalagi menzolimi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Gitu. Jadi yang pertama bahwa jangan sekali-kali jabatan yang kita emban, kekuasaan yang kita emban sebagai sarana untuk menzolimi dan takabur, sombong kepada Allah. Ya, nanti Allah akan memberikan. Semua adalah anugerah Allah, pemberian dari Allah. Bagaimana, masih ada suara nih ke ini? Masih ada suara belum? Ada nggak kedengaran? Mohon dicek ada suara nggak? Ada ya? Oh iya, terima kasih. Ini ada listriknya mati nih, ya. Betul. Jadi sekali lagi, jadi harta yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Kita lahir tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Nanti ketika kita beranjak menjadi anak, remaja sampai dewasa, barulah di situ kita Allah berikan harta yang melimpah. Yang tadinya tidak punya rumah jadi punya rumah, tidak punya kendaraan jadi punya kendaraan. Yang tadinya tidak punya pasangan hidup jadi punya pasangan hidup. Yang tidak punya jadi punya anak. Terus Allah berikan secara melimpah ruah kepada kita. Maka kita yang diberikan harta kekayaan jangan berlaku sombong, ya, jangan, tapi tetap merendah, karena harta yang kita miliki adalah pemberian Allah. Maka gunakan harta yang kita miliki dalam rangka untuk
beribadah kepada Allah, berbagi kepada sesama orang-orang yang membutuhkan. Mana ayatnya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah menegur kita, ya. Jadi orang-orang yang mendustakan agama itu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak peduli kepada orang-orang miskin. Makanya orang-orang yang diberikan harta yang lebih, kita harus memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin, atau tetangga kita yang membutuhkan, kita berikan kepada mereka. Itu bentuk daripada mensyukuri harta yang kita miliki. Yang ketiga adalah harta ilmu kita. Awalnya kita lahir tidak tahu apa-apa. Di dalam An-Nahl ayat 78 Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan manusia dari rahim seorang ibu, la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Terus Allah menjadikan baginya adalah as-sam'a. Ya, Allah menjadikan kepada manusia itu as-sam'a, pendengaran. Terus wal absor, kemudian penglihatan, dan wal afidah, dan hati gitu. Jadi setelah manusia lahir dalam kondisi tidak punya apa-apa, maka Allah berikan pendengaran, berikan penglihatan, dan diberikan hati. Nah, ketiga organ tubuh tadi itu menjadi pintu gerbangnya ilmu. Kita mendengar orang berbicara tentang ilmu, maka ilmu masuk lewat pendengaran kita. Kita menyimak, kita mendengar apa yang disampaikan oleh para alim ulama atau guru di kelas, itu ilmu masuk lewat pendengaran kita. Maka sedikit demi sedikit dengan mendengarkan suatu kajian, maka ilmu kita bertambah. Itu akan bertambah lewat pendengaran kita. Maka semakin banyak mendengar ilmu, semakin banyak ilmu yang masuk. Semakin sedikit mendengar ilmu, maka semakin sedikit. Maka mari kita sempatkan waktu kita untuk terus menyimak, mendengarkan berbagai kajian-kajian ilmu, sehingga ilmu itu masuk deras ke dalam pendengaran kita, nanti langsung disimpan dalam memori otak kita. Nah, kemudian yang kedua, ilmu itu akan masuk lewat penglihatan kita. Ya, jadi Allah ciptakan mata ini sebagai gerbangnya ilmu. Semakin banyak melihat, praktek, ya, apa yang dilakukan oleh guru-guru kita, mengajar dengan sesuatu hal yang sifatnya real, nyata, itu akan semakin banyak. Semakin banyak membaca buku, semakin banyak melihat, membaca buku, ya, dengan mata kita, maka akan semakin banyak ilmu yang masuk ke dalam otak kita. Banyak melihat, ya, terus banyak mendengar, maka ilmu akan masuk deras ke dalam otak kita. Nanti disimpan dalam memori otak kita yang begitu banyak jumlah memori otak kita itu gitu. Terus yang ketiga adalah Allah memberikan hati. Untuk apa hati? Untuk memahami. Ya, memahami. Jadi masuk lewat pendengaran, terus lewat penglihatan, dimasukkan ke dalam memori otak kita, kemudian dipahami oleh hati itu. Maka dengan puja hati inilah kita akan memahami berbagai macam ilmu dan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Maka kalau sudah masuk ke dalam hati kita, dipahamkan, maka itu akan menguatkan pemahaman kita tentang ilmu. Nah, itu yang merupakan hal terpenting. Jadi sekali lagi bahwa bagi orang-orang yang beriman, seorang muslim
Maka ikut pesan Luqman kepada anaknya, wala tamsi fil ardi maroha. Jangan sekali-kali kita berlaku sombong dengan apa yang kita miliki, baik jabatan kita, baik harta kita, baik ilmu kita, juga termasuk fisik kita yang kita miliki hari ini. Badan yang kuat, ya, dan tampilan yang menarik, itu adalah anugerah Allah. Maka gunakan badan yang kita miliki hari ini yang sangat sempurna, ya. Ada juga yang tidak sempurna badan kita itu, tapi kebanyakan adalah sempurna. Tangan bisa bekerja, bisa menulis, ya. Kaki bisa berjalan, mata bisa melihat, memandang, pendengaran bisa mendengar, otak bisa berpikir, hidung bisa mencium, lidah bisa berbicara. Semua itu adalah anugerah Allah kepada kita. Bukan kita yang membuat, bukan kita yang membuat. Kita tidak pesan kepada siapapun. Tapi Allah buatkan tubuh kita dengan tubuh yang sempurna, yang multifungsi. Ya, maka jangan sekali kita sombong dengan diri kita, tapi tetap merendah. Kita bersyukur kepada Allah, maka gunakan tubuh yang sempurna ini, yang multifungsi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Jangan sekali-kali tubuh yang kita miliki ini sebagai sarana untuk berbuat dosa kepada Allah, ya. Kenapa? Nanti di akhirat nanti Allah akan menghisab tubuh kita yang kita miliki ini. Dipakai apa tangan kita ini? Dipakai apa kaki ini? Dipakai apa mata kita? Dipakai apa kuping kita? Dipakai apa lidah kita? Maka nanti hari kiamat, tangan dan kaki akan memberikan kesaksian kepada Allah. Kata Allah dalam Quran surah Yasin, ya, al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat, maka Allah akan kunci rapat-rapat mulut kita, dan nanti tangan dan kaki akan memberikan kesaksian hadapan Allah sejauh mana kita menggunakan tubuh kita selama hidup ini. Maka kita hari ini hati-hati, ya, hati-hati dalam menggunakan badan kita. Karena tadi bahwa suatu hari, ya, nanti Allah akan menghisab badan yang kita miliki hari ini. Karena itu merupakan amanah Allah. Gunakan tubuh kita untuk beribadah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, gitu. Itu barangkali kajian singkat pada hari ini, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Yang prinsipnya adalah pesan Luqman kepada kita semua, jangan sekali-kali kita berlaku sombong kepada Allah, sombong kepada manusia. Lepaskan baju kesombongan dari diri kita. Kita tetap rendah hati, tawadu, ya. Kalau sekali-kali kalau kita berlaku sombong, ya, kepada Allah, kepada manusia, menggunakannya dengan salah, maka bukan tidak mungkin Allah akan mengazab kita dengan siksa yang sangat pedih. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami. Tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Nafira 11 hadir, Sanitari, Nasila, Cahaya, Diva, Andika, Nasila, Sanitari, Dinda, Puji, Mutiara 11, Lutfia IPA 1, Laila, Ira, Destra, ya sampai selesai, ya. Alhamdulillah. Rifki, Dafa,
Danang Aziz, Raihanum, Devita, Siska, Kirana, Cahaya, Amanda, Kirana, Rifki, Reni IPA 2. Bisa selesai ya. Nah, terima kasih. Novelita ya, Novelita, Araina, Tias, Nining 11, Adel, Nur IPA 2, Afiah, Kuenesa, Arya IPA 2, Leha, Sarah IPA 1, Luki IPA 2, Kaila ya, Jasmine hadir ya sampai selesai. Alivia IPA 1, Terry IPA 5, Nur IPA 1, Arya IPA 2, Aulia IPA 2, Cahaya, Alia 10, Alisa 10-1 sudah hadir. Ya, terima kasih semuanya ya. Hafiz, ada Hafiz IPA 3, Faizah IPS 2, IPS 2. Ya, selamat jalan-jalan di Citra.